Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul di tempat ini untuk saling menasihati. Karena itu adalah kewajiban dalam agama kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Nah, ini adalah majelis nasihat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar, nasihat yang kita simak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Gimana kabarnya semua? Sehat? Aman? Damai? Sentosa? Siap. Kita membicarakan apa hari ini? Apa yang mau kita bicarakan? Terserah antum. Mau bicara apa ini? Saya madep belakang dulu ya. Oh, itu. Mencetak generasi robbani. Mana coba bukunya? Coba acungkan. Tinggi-tinggi. Wah, Masya Allah, mantap. Baca nanti ya. Baca ya. Ya. Saya tidak akan membacakan buku ini, enggak. Itu untuk oleh-oleh antum bawa pulang. Walaupun bayar. Apa namanya? Itu nama sekolah sendiri lupa. Apa namanya? Puan. Iya. Gak lupa ya. Kita di sekolah, kita bicara tentang pendidikan. Ya. Dalam pandangan antum, kira-kira aja ini, bagaimana Nabi mencetak generasi? Antum memang belum baca bukunya. Saya juga nggak tahu antum bisa bacanya sampai habis atau enggak. Sekarang saya tanya opini antum aja. Bagaimana mencetak generasi? Abaikan robbaninya lah. Mencetak generasi aja. Abaikan robbaninya. Ini kepada bapak-bapak dulu lah. Bagaimana mencetak generasi, Pak? Kalau kita ambil sampelnya itu Nabi, ya kan? Sepakat nggak bahwa teladan kita dalam mendidik adalah Nabi? Sepakat?
Rasulullah. Sepakat? Sepakat nggak? Maka jangan sebut nama yang lain ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Nabi mencetak generasi? Nggak tahu. Itu yang sedang dicari tahu. Iya. Menurut persepsi, pandangan, ide atau pemikiran antum, bagaimana mencetak generasi? Apa? Manhaj. Begitu. Oh. Yang lain? Ah. Oh gitu. Perintah dan contoh. Opini ya, nggak apa-apa, opini namanya opini. Yang lain? Ah. Menanamkan tauhid sejak ini. Yang lain? Saya tidak nyalahkan jawaban antum, jawab aja. Namanya opini antum, bisa benar, bisa nggak benar juga ya. Anggap aja lah benar ya, ini kan opini antum. Apa yang lain? Ada beberapa yang sudah ngomong. Nah, ittiba Nabi dan sahabat. Yang lain? Ayo. Dalam pandangan antum bagaimana Nabi mendidik, mencetak generasi? Mencetak generasi. Nah, memilih istri. Jauh kali main antum. Sampai milih istri lagi. Mencetak generasi milih istri ya, bagus. Gak apa-apa lah, suka-suka. Yang lain? Yang lain tolong. Yang penting bunyi. Asbun juga gak apa-apa. Ayo. Ide antum ide, gak ada ide. No ide. Ya Pak, ada yang mau? Hah? Doa. Oh, teladan yang baik gitu ya. Nah, gitu. Iya. Yang lain? Ada? Ya udah. Bagus. Gak apa-apa. Gak ada yang salah dengan jawaban antum itu. Gak ada yang salah dengan ide antum itu. Semuanya normal-normal saja. Betul nggak? Ada yang aneh dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Ada yang aneh? Cuma satu yang aneh itu, istri. Apa-apa lah. Ya udah jauh kali ya. Imajinasinya luar biasa itu. Cara milih istri juga ya. Apa-apa. Ya. Nggak ada yang salah dengan apa yang antum ungkapkan tadi. Ada lagi yang mau nambahkan? Ada ide? Nggak ada. Ide pun nggak ada. Ngelantur pun nggak apa-apa. Adik-adik ini nggak mungkin saya tanya. Ada ide? Nggak ada. Ya udah. Nah gini, kalau ada yang mengatakan mencetak generasi robbani yaitu mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, salah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Kayaknya itu semboyan moto semua sekolah ya.
mencetak generasi yang soleh dan soleha, begitu ya? Nggak salah? Nggak ya? Kayaknya semua sekolah slogannya sama itu, gitu ya. Mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan apa? Soleha. Nggak salah sih, ya, nggak salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hanya sebatas itu? Apakah Nabi seperti itu? Ini pertanyaan ini. Tadi saya tanya, apa antum tahu bagaimana Nabi mencetak generasi? Antum nggak respon. Ketika saya tanya, udahlah opini antum, pada jawab semua. Kayaknya nggak yakin metode yang antum sebutkan tadi itu metode Nabi, begitu ya? Baik, ikuti ini ya. Ini harus konsentrasi ini, fokus. Kalau bengong nggak dapat ini, ya. Jangan bengong. Saya akan tanya-tanya antum terus. Daripada antum nanya saya. Saya nanya antum. Ya, siap? Siap nggak? Nah. Yang semangat sedikit lah. Siap? Nah, begitu baru. Tapi giliran ditanya nggak bunyi. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak salah ya kalau dikatakan mencetak generasi robbani itu bagaimana mencetak, mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kan begitu ya? Ya betul. Itu mungkin harapan semua pendidik, harapan orang tua, harapan para guru, harapan siapa saja yang bersentuhan dengan dunia pendidikan, ya kan? Betul nggak? Iya. Tapi apakah hanya sampai di situ? Apakah hanya sampai di situ? Apa? Iya. Selesai. Subhanallah bihamdik. Enggak sampai di situ, Pak. Nah, di sini kita harus lihat bagaimana Nabi membangun generasi. Bagaimana Nabi mencetak generasi. Sebenarnya itu tertuang di dalam buku ini. Cuma saya ambil sekelumit saja. Ya. Mungkin bagian yang penting juga di dalam buku ini. Ya, di dalam buku ini. Kalau antum baca buku itu akan ketemu dia nanti. Bagaimana Nabi membangun sebuah generasi, mencetak generasi. Ini tentunya berkaitan dengan anak-anak yang hidup di zaman Nabi, yang tumbuh besar di masa Nabi, betul nggak? Dan kita ingin tahu bagaimana Nabi membesarkan mereka, bagaimana Nabi membangun mereka, ya. Itu yang akan kita jelaskan di sini. Kalau antum berpandangan, ya pendidikan hari ini bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya kan? Kadang-kadang ada yang ditarget hafalannya sekian juz, kan begitu ya? Selesai. Enggak salah sih. Saya enggak menyalahkan itu. Rata-rata semua sekolah seperti itu, betul enggak? Mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia misalnya. Salah? Salah enggak? Ya. Tapi disinilah yang ingin kita bicarakan. Apakah hanya sebatas itu? Maka kita perlu lihat role model kita ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kasih beberapa contoh di sini ya. Contoh pertama.
Cukup 3 contoh. Cukup lah ya. 3 contoh cukup ya. Karena kalau 10 kepanjangan tapi sore nanti. 3 aja ya. Ya. Pertama, ada sebuah, kita berangkat dari hadis tentunya ya. Hadis Nabi SAW. Antum kenal Zaid bin Thabit? Dek, tahu Zaid bin Thabit? Siapa dia? Hah? Penulis Wahyu. Zaid bin Thabit. Ada lagi yang mengenali Zaid bin Thabit? Nggak tahu. Ya, dia seorang sahabat Nabi. Dia ini adalah anak yang tumbuh besar di masa Nabi, bersama Nabi. Ya. Zaid bin Thabit ini bercerita tentang dirinya. Ini hadisnya sahih ya. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam hadis sahihah. Jadi hadisnya sahih. Zaid bin Thabit bercerita tentang dirinya. Setibanya, ini cerita dia ya, cerita Zaid bin Thabit. Setibanya Nabi di Madinah, aku dipanggil menghadap beliau. Zaid bin Thabit dipanggil menghadap Nabi. Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, dia ini adalah seorang anak dari Bani Najjar yang sudah hafal 17 surat Al-Quran." Jadi ini sudah viral, Pak, viral. Trending topik TT. Udah jadi BB, buah bibir. Ya. Di seluruh penduduk Madinah bahwa ada seorang anak namanya Zaid bin Thabit, seorang bocah yang sudah hafal 17 surat Al-Quran. Dari depan lah, bukan dari belakang. Kalau dari belakang, waduha ke bawah lah itu kan. Nah, dari depan. 17 surat Al-Quran. Bocah ini. Banyak nggak itu? Kalau dari depan, 17 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa. Mungkin separuh Al-Quran udah ya. Iya. Orang-orang berkata seperti itu. Ini adalah seorang anak dari Bani Najjar yang hafal 17 surat Al-Quran. Berapa surat hafalnya dia? Udah berapa? 2, 3, 2. Mana santri-santri? Berapa hafalnya? Ada yang 17 enggak? Ada yang 17 surat dari depan. 2 juz. Berapa lagi? Ada lagi berapa? Paling tinggi hafalannya berapa di sini? Hah? 3 juz. Mana yang 3 juz? Coba tunjuk tangan. 4 juz. Masih sedikit. 5 juz. Kurang lagi. 6 juz. 31 juz. Enggak ada. Ya udah. Salah hitung tuh ya. Ya udah. Jadi bocah ini sudah hafal 17 surat Al-Quran. Banyak ya? Banyak. Untuk ukuran saat itu sudah membuat geger gempar kota Madinah. Waktu itu kan belum turun semua Al-Quran kan begitu ya. Nah, boleh dikatakan hampir semua dia ini hafal. Bocah ini, luar biasa ini. Maka ketika Nabi tiba di Madinah, Bani Najjar itu satu suku kabilah yang ada di Madinah. Masjid Nabawi itu di tanah mereka.
tanah Bani Najjar. Masjid Nabawi sekarang ini. Itu diwakafkan oleh Bani Najjar untuk jadi masjid Nabi sekarang ini. Kalau antum pergi ke Masjid Nabawi. Ya. Nah, dia adalah seorang anak dari Bani Najjar. Maka dipanggil Nabi lah. Viral kan? Jangan-jangan hoax. Nabi memanggilnya untuk mengujinya. Tadi berapa hafalannya? Diuji, bisa diuji. Sekarang diuji. Enggak bisa. Udah, masa. Nabi memanggilnya untuk diuji. Betul enggak? Katanya 17 real, nyata, bukan hoax. Zaid bin Sabit ternyata betul-betul hafal 17 surat Al-Quran. Masya Allah. Beliau pun kagum dengan bacaanku itu, yaitu dengan hafalannya. Lalu beliau bertanya, apa pertanyaan Nabi coba? Kepada bocah ini. Kalau antum sebagai Nabi menghadapi bocah seperti ini, apa yang antum katakan kepada bocah ini? Coba. Kalau antum Nabi lah misalnya. Atau di hadapan antum ada bocah seperti ini. Jadi, begitu. Kalau antum sebagai Nabi di sini atau di hadapan antum ada bocah seperti ini, apa yang antum katakan kepada bocah tersebut? Coba. Apa yang antum katakan kepada bocah ini? Kalau di hadapan antum ada bocah yang amazing seperti ini, yang luar biasa, Masya Allah, sudah hafal banyak surat, di situ 17, dari depan, bukan dari belakang. Di hadapan antum ada bocah yang mengagumkan seperti ini. Apa yang antum katakan kepada bocah ini? Coba, bapak-bapak ini, orang tua, pendidik, guru. Tadi janji harus ujinya. Gimana caranya? Mau tahu aja jawabnya. Kalau dia bilang mau tahu aja, ya nggak apa-apa. Antum tanya bagaimana caranya gitu ya. Boleh juga, masuk akal. Kalau udah tahu caranya mau ngapain? Hah? Mau nyontoh? Oh, ternyata mau niru. Ya nggak apa-apa, niru yang baik-baik kan bagus ya. Yang lain, masuk akal sih. Masuk akal. Yang lain, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau jawabannya kalau jawabannya nggak ada, ayo nggak ada yang ngajarin. Hah? Oh, balik situ. Nah, kalau antum tahu siapa yang ngajarin, mau apa? Si pulang misalnya. Antum mau ngapain? Hah? Mau
Oh gitu, itu bulat dan muter-muter, nggak apa-apa lah, ujungnya sama juga. Mau tahu caranya, ya, gitu aja kok repot. Tanya aja langsung gimana caranya. Masuk akal juga. Yang lain, yang lain. Ayo berkontribusi antum. Ini taklim bukan sekedar antum duduk datang dengar diam, bengong. Antum mau cari hiburan kemari. Kalau mau cari ilmu, ditanya jawab. Nah. Oh didoain aja. Didoain aja. Didoain aja. Ya nggak apa-apa lah. Didoain aja. Hah? Oh supaya yang lain. Nah, siapa orang tuanya? Yatim piatu ternyata Pak. Gimana coba? Tahu rasa. Dia jawab gini Pak, saya yatim piatu. Nah, itu mau apa coba? Iya, udah, nggak apa-apa lah. Tanya orang tuanya ya, bukan tanya ibunya ya. Yang lain, oh di mana tinggalnya? Merunda. Atau mau pindah ke Merunda. Dia jawab Merunda gitu. Ini Merunda ya? Betul. Dia jawab Merunda, itu tinggalnya di sana, di Cikarang, atau mau pindah kemari? Enggak. Ngapain nanya tempat tinggal? Oh gitu. Oh, jadi jawabannya dia kasih KTP aja gitu ya? Enggak? Ya udah. Oh ini katanya nanyanya, di mana tinggalnya? Katanya gitu ya. Masuk akal atau enggak ini? Ya nggak apa-apa lah. Apa? Motivasinya? Mau tahu aja. Ini kepo ini. Ya mau ngapal lah. Gimana? Coba kalau dia bilang gitu. Kalau dia jawab gitu, ya mau ngapal lah. Mau ngapain lagi gitu. Nah, ya. Mau jadi imam dia. Nah, salah. Kalau dia bilang, apa motivasi mau jadi imam masjid? Salah? Enggak? Ya udah. Ya nggak apa-apa lah. Katanya, ditanya motivasinya, gitu ya. Yang lain? Sama lah tadi, gimana caranya? Sama aja. Ya, oh gitu ya. Yang lain? Amalannya? Oh ini agak kesufi-sufian ini. Amalannya apa gitu ya? Zikir-zikirnya, bacaannya apa gitu ya? Nggak ada katanya, ya. Itu mau apa coba? Yang lain lah, nanya-nanya amalan lagi. Yang lain, ayo ikut gabung sama saya, ikut interaksi apa coba? Pak, iya mau jawab? Enggak? Ragu. Gini, bayangkan aja anak itu ada di depan antum yang hafal 17 surat itu. Apa yang antum katakan kepada anak itu? Tadi kan saya tanya, apa yang taruh antum nggak tahu Nabi bicara apa, antum lah. Kalau anak itu ada di depan antum, kalau antum Nabi saat itu, antum bilang apa? Nggak bilang apa-apa, diam aja. Dilihatin aja gitu ya. Atau kasih permen gitu ya. Gimana coba? Ayo. Oh, saya ngerti. Berarti antum kalau anak itu ada di depan antum diam aja, gitu ya? Ah biasa, diam aja. Tempat saya banyak, gitu ya? Gitu.
Gitu enggak? Kalau enggak, ngomong. Antum jangan lihat di saya, enggak ada jawabannya di sini. Ini kan jawabannya bukan soal benar salah. Jawab aja. Ada? Enggak ada? Sudah? Tutup? Ya, udahlah. Udah. Enggak apa-apa deh. Mohon maaf ya kalau saya membosankan. Nah, ini Nabi ya, Nabi ini. Ibrani kuno itu Syriani. Nabi bertanya kepada bocah Arab ini ya. Zaid bin Sabit orang Arab ya. Ibu bapaknya orang Arab ya. Nabi bertanya kepada bocah ini, apakah kamu menguasai bahasa Syriania? Kayaknya nggak nyambung ya Pak ya. Nyambung nggak ini? Nyambung nggak? Hah? Nggak nyambung ya? Kok tiba-tiba Nabi nanya kayak gitu? Nabi ngaur? Kayaknya enggak. Masa Nabi ngaur? Anfaidah? Kayaknya enggak juga. Ngelantur? Juga tidak. Nabi bertanya kepada bocah ini, apakah kamu menguasai bahasa Syriania, bahasa Ibrani kuno, bahasa Yahudi? Ini bocah Arab. Jawabannya tentu saja apa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya tidak. Jawabku, kata Zaid bin Sabit, ya enggak lah. Mana ngerti dia bahasa Syriani. Enggak ya Nabi, ya Rasulullah, enggak tahu aku. Pak, bocah Arab dari kecil tinggal di lingkungan Arab, ya enggak ngerti bahasa Syriani. Maka Nabi berkata kepadanya, kepada Zaid bin Sabit, fata'allamha, pelajarilah bahasa itu. Fa innahu ya'tina kutubun, karena buku-buku datang kepada kita berbahasa itu. Maka pelajarilah bahasa itu. Bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Bahasa Syriani. Tujuannya apa? Dijelaskan Nabi. Ada banyak buku-buku datang dari mereka. Surat-surat, buku-buku. Sejauh ini nyambung nggak ini dengan Nabi memanggilnya, memintanya untuk membacakan surat-surat yang sudah dihafalnya, nyambung nggak coba? Coba berpikir dulu, nyambung nggak nih Pak? Nggak nyambung. Kalau disambung-sambungkan, nyambungnya kemana ini? Nggak nyambung sama sekali. Kalau nggak nyambung sama sekali, berarti untuk apa juga Nabi nanya-nanya kayak gitu dan nyuruh-nyuruh seperti itu? Berarti apa? Ada sesuatu ini yang nggak lain, yang yang agak beda, yang agak lain ini. Ya, ada sesuatu ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kemudian apa kata ini cerita Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit bercerita lanjutannya, dia berkata, lalu kemudian
Aku pun mempelajari bahasa itu. Aku mempelajari bahasa tersebut. Setengah bulan kemudian, setengah bulan berapa hari? Setengah bulan berapa hari, Dek? 14 hari. Setengah bulan kemudian, aku sudah menguasai bahasa tersebut. 14 hari belajar bahasa asing dan bisa menguasainya. Antum belajar bahasa Arab berapa tahun? Itu ikhwan-ikhwan, ada nggak belajar bahasa Arab? Berapa tahun? Jamuran, karatan nggak tahu-tahu juga itu, nggak bisa-bisa juga. Bisanya cuma hadza kitabun. Ya. Ya. Ya, ini Zaid bin Sabit 14 hari berhasil dan bisa menguasai bahasa tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Hingga akhirnya aku dapat menulis apa yang dibacakan oleh Rasulullah dan aku dapat membacakan surat yang mereka kirim kepada beliau. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum tahu maksudnya ini apa? Coba. Ngerti enggak? Tahu? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa itu? Hah? Satu kata untuk ini. Apa itu? Yang lain? Satu kata. Satu kata kok panjang-panjang kali, Pak. Satu kata. Pikirkan itu. Pikirkan satu kata itu. Apa itu? Belum. Nanti saya tanya adik-adik ini. Dek, satu kata apa itu? Hah? Mencetak. Satu kata. Ada? Nggak ada. Mentok. Serius ini. Ya udah. Satu kata itu adalah bakat. Itu yang Nabi baca dari anak ini, yang nggak antum baca tadi. Ya memang nggak ada di depan antum anaknya. Nabi bisa membaca bakat anak ini. Begitulah pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi. Begitulah Nabi mencetak generasi, membangun generasi. Bukan hanya sekedar jadi anak yang soleh dan soleha. Udahlah, itu sangat standar. Standar, tahu standar nggak? Semua orang ngomong kayak gitu. Iya kan? Semua sekolah kan ngomong kayak gitu. Semua orang tua kalau ditanya, ya saya ingin anak saya jadi anak yang soleh dan soleha. Begitu kan? Betul ya? Betul atau enggak betul? Tapi Nabi enggak cuma itu, Pak. Antum sekarang tahu ya, ada di sana namanya pendidikan berbasis bakat. Pernah dengar enggak?
Itu ditemukan akhir-akhir ini pendidikan modern, metode yang terbarukan, terkini katanya pendidikan berbasis bakat yang sudah dikembangkan di beberapa negara-negara maju seperti Cina, Iran, dan beberapa negara-negara di dunia lainnya. Mereka mengembangkan pendidikan berbasis bakat, aptitude namanya. Tahu aptitude? Bukan attitude, bukan aptitude, bakat. Jadi anak itu memang sudah digali, dieksplorasi bakatnya dari kecil. Orang-orang bicara itu sekarang, dikira sudah sangat modern. Betul ya? Padahal Nabi sudah melakukannya 15 abad yang lalu. Antum gak kenal Nabi bro? Sebagai pendidik. Sebenarnya itu metode Nabi, bukan metode yang ditemukan orang-orang hari ini. Cuma kita aja yang gak tahu. Kalau saya tanya antum hari ini, ada nggak sekolah yang berbasis bakat? Keliling-keliling aja antum Jabodetabek, se-Indonesia pun silakan. Saya belum ketemu sih. Ya itulah dia. Nabi bisa membaca bakat anak ini. Sekali ketemu, Pak. Saya lihat anak ini, wah ini anak bakatnya. Ada anak-anak bahasa namanya yang sangat cepat belajar bahasa. Ya, ada orang yang bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Ya, contohnya ada pahlawan nasional kita, antum kenal Agus Salim. Haji Agus Salim. Beliau itu menguasai kalau nggak salah 9 bahasa asing secara aktif. Enggak semua orang punya kemampuan seperti ini. Enggak semua orang. Ini murni bakat, Pak. Kalau antum nggak bakat, nggak akan bisa. Seperti yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, hanya dalam waktu 14 hari bisa menguasai bahasa asing. Bahkan bisa membacakan, menulis, menerjemahkan, dan mengarang luar biasa. Ini bicara soal satu kata tadi, apa? Apa? Bakat. Ya ada istilah kalau nggak bakat, susah lah. Ya kan? Nah. Jadi Nabi mengarahkan bocah ini kepada bakatnya. Memang ini nggak ada kaitannya dengan hafalannya itu. Antum cari-cari ini kemana keterkaitannya mungkin nggak akan ketemu, Pak. Tapi yang Nabi lihat di sini adalah bakat anak ini. Nggak seperti yang antum tanya tadi apa antum tanyakan, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa. Antum kurang kerja memang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena kan anaknya nggak ada di depan antum, jadi antum kira-kira gitu aja. Jadi Nabi melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah pendidik. Enggak semua, Pak. Anak-anak di Madinah disuruh Nabi belajar bahasa. Enggak. Ada anak yang lain disuruh seperti yang Nabi perintahkan kepada Zaid bin Sabit. Enggak ada. Ini murni apa? Bakat yang ada pada anak ini. Dan Nabi enggak mau menyia-nyiakannya. Itulah pendidik, Pak. Oh, ini bakatnya di sini. Nah, Nabi mengarahkan.
Itu tugas pendidik itu. Mengeksplorasi, kemudian mengembangkan, mengarahkan dan mengembangkan. Sehingga anak ini ngerti bagaimana menjadi orang yang dikatakan Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Betul nggak? Ada nggak hadis seperti itu? Ada nggak? Ada ya? Pernah dengar? Khairun nas anfa'uhum linnas. Pernah dengar hadis itu? Pernah? Ya. Sekarang, gimana orang ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang lain kalau dia nggak tahu bakatnya? Bisa-bisa, Pak, orang ini justru jadi beban bagi orang lain. Bagaimana seorang bisa menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain kalau dia nggak tahu bakatnya apa? Apa yang mau dia buat coba? Ujung-ujungnya dia jadi beban nanti jadi orang lain. Paham? Maka dari kecil Nabi itu sudah memproyeksikan anak ini kepada bakatnya. Itulah namanya sekarang ini yang ditemukan orang-orang hari ini yang disebut sebagai pendidikan berbasis bakat. Ternyata Nabi kita 15 abad yang lalu sudah melakukannya, Pak. Cuma kita aja kenal Nabi kita. Gimana menurut antum coba? Sekarang sudah saya jelaskan. Gimana menurut antum? Silakan, bunyi. Rasanya zalim juga ya lihat anak ini tersia-siakan bakatnya. Karena kelalaian pendidiknya. Karena pendidiknya suka-suka sendiri saja, sur-sur sendirinya aja. Mohon maaf ya, kadang-kadang anak-anak ini dieksploitasi untuk kita katakan pride, kebanggaan pendidiknya aja. Mau itu orang tuanya maupun gurunya. Oh, dijadikan bahan cerita, oh dia ini sudah begini. Padahal anak ini pun nggak ngerti kenapa dia harus begini, harus begitu. Karena dia tidak pernah ditemukan bakatnya, nggak pernah dieksplorasi bakatnya oleh pendidiknya. Rasanya zalim, tersia-siakan, terbuang percuma potensi yang ada pada anak-anak ini. Itu kekurangan dunia pendidikan kita hari ini. Bagaimana menurut antum? Ini harus dua arah ini, gak bisa saya ngomong terus kayak gini nih. Sekali lagi kalau ngaji sama saya harus mikir, jangan bengong. Gimana coba? Perlu atau nggak perlu? Kemudian apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak ini selama ini, antum sebagai orang tua dan juga para guru. Sayang kan anak-anak ini terbuang potensi mereka karena mereka juga nggak ngerti. Mau jadi apa, mau buat apa dan bagaimana juga ngerti dia. Coba lihat Zaid bin Sabit ini. Dari kecil dia itu sudah diarahkan oleh Nabi. Begitulah Nabi membangun generasi. Jika ada, coba lihat, jadi penerjemah, translator Nabi, dan akhirnya jadi penulis wahyu sesuai dengan faktnya, Pak, bakatnya, Pak. Begitulah manusia kalau sudah terasah, bersinar bakatnya luar biasa. Tapi kalau enggak, antum tahu ayatnya, orang-orang yang tersia-siakan bakatnya,
Seperti apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran? Mau dengar ayatnya? Mau? Saya bunyikan ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah mereka takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Antum lihat anak-anak ini, gimana masa depan mereka? Mereka bisa buat apa? Persaingan hari ini melawan musuh-musuh kita adalah dalam membangun generasi. Siapa yang berhasil membangun generasi, dialah yang akan memenangkan pertempuran itu. Antum jangan modal doa aja. Kalau modal doa, Nabi juga bisa dulu. Modal doa aja. Nabi kan kayak gitu. Yang penting jadi orang soleh. Pertolongan turun dari langit, begitu. Nabi dan para sahabat kurang soleh apa, Pak? Kadang-kadang pandangan-pandangan yang aneh, Pak, di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, untuk menutupi kelemahan mereka. Itu ayatnya tuh. Begitulah manusia kalau tersia-siakan potensinya, Pak. Antum kira generasi-generasi kita ini ke depannya bisa nggak bersaing, Pak? Kita bicara dunia ya. Urusan dunia ya, kita bicara urusan dunia dulu ya. Antum lihat Cina hari ini, gimana ngerinya. Militernya mau apanya lah, teknologinya. Ini urusan dunia ya, antum lihat hari ini. Ngeri nggak? Jangan antum lihat Cina hari ini, salah antum. Lihat 25 tahun yang lalu bagaimana mereka membangun itu semua. Bagaimana mereka membenahi pendidikan mereka. Sehingga mereka merekrut anak-anak yang berbakat, disekolahkan, dipelihara. Jadi, Pak, disebar kemana-mana itu. Ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang strategis. Anak-anak yang berbakat, dikembangkan bakatnya. Begitu perhatian mereka terhadap pendidikan. Lihatlah hari ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, sampai di sana itu mereka itu ya, saya cerita sedikit ya, boleh ya, cerita sedikit ya. Saya pernah ke satu pondok di Jawa, maksudnya di luar Jabodetabek, ke Jawa sana. Berkunjung saya, ya ketemu teman-teman lama. Sampai di sana biasalah, didorong-dorong, disorong-sorong supaya Ustaz sampaikanlah dua patah kata, begitu ya, di depan santri-santri. Aduh, saya mau nolak gimana, kan begitu ya, mau tampil juga apa yang mau disampaikan, dadakan begitu, macam tahu bulat aja. Ya udahlah, kumpulkanlah, saya bilang, kumpulkanlah anak-anak itu SMP SMA itu. Kumpul banyak loh. Saya pun bingung mau ngomong apa ini. Kan gak ada persiapan materi apa nih, diharapkan murid-murid gitu kan. Bingung kan? Kalau antum gimana? Bingung ya? Dadakan gitu, disorong gitu. Saya berpikir, ini mau ngomong apa saya? Oh, saya ada ide. Saya berkata kepada anak-anak ini, ambil buku antum masing-masing, terserah mau buku apa, buku pelajaran, ambil. Saya bilang, oh pada ngambil buku itu mereka, buku pelajaran, buku apa aja lah, ambil buku, mereka ambil. Nah,
Setelah itu saya berkata kepada mereka, sekarang baca, saya bilang. Baca. Itu anak-anak ada yang bengong, nggak ngerti, mungkin disuruh baca, bilang, baca. Ada yang masih bengong juga, baca, baru baca dia. Ada yang nggak baca sama sekali. Ada yang saya diam aja, Pak. Saya tunggu aja gitu, saya lihatin gitu anak-anak itu. Baca gitu. Ada yang bengong gitu, saya bisa ya gitu. Baca gitu. Buat lihat lagi gitu. Saya tunggui, Pak. 3 menit. 3 menit. Setelah 3 menit nggak ada satu murid pun yang baca. Udah pada ngobrol, ada yang tahap apa kerjanya, udah ada yang tutup bukunya. 3 menit. Nggak sampai 3 menit kali. Lalu saya simpulkan. Ya, sekarang saya bicara sama guru-guru di belakang. Sekarang antum tahu bagaimana ketahanan membaca anak-anak kita. Enggak lebih dari 3 menit, anggaplah 5 menit. Enggak sampai 5 menit, Pak. Ketahanan mereka membaca. Antum silakan yang punya anak, uji anak antum masing-masing. Suruh dia baca buku pelajaran, buku ilmu. Berapa lama dia tahan baca? Karena ketahanan membaca itu berkaitan dengan ketahanan belajar. Nonsens, Pak. Orang tahan belajar kalau dia nggak tahan baca. Betul nggak? Dari dulu sampai sekarang orang pinter itu julukannya apa? Kutu loncat. Kutu apa? Kutu buku. Kenapa kutu buku? Karena gemar, suka membaca, punya ketahanan baca, Pak. Lalu kita ujilah anak-anak kita hari ini. Seberapa kuat mereka membaca, seberapa lama mereka membaca, ketahanan membaca mereka. Karena ini berkaitan dengan ketahanan belajar mereka. Kalau nonton TikTok mungkin lah, Pak. Lebih dari 5 menit mungkin ya. Tahu nggak nonton di Cina? Gimana anak-anak di sana dilatih untuk tahan baca? Di sana mereka wajib baca itu minimal 2 jam. Dan mereka dilatih membaca cepat, Pak. Tahu baca cepat? 2 jam. 2 sampai 3 jam membaca per hari. Anak-anak kita hitungan per hari berapa jam, Pak? Atau nggak usah jam ya, berapa menit? Atau anak-anak kita ini alergi lihat buku, Pak. Nggak selera dia lihat buku. Lalu gimana coba? Anak-anak ini memiliki ketahanan belajar, baca aja nggak mau. Gimana ceritanya mereka bisa bersaing ke depannya, Pak? Maka ingatlah tadi ayat tersebut. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang nggak ketemu bakatnya, tersia-siakan bakatnya, nggak ngerti mau buat apa, paling-paling jadi pengekor, nggak bisa mikir, nggak terasah bakatnya, nggak usah diasah lah, ketemu aja nggak. Bengong anak kecil gini. Orang tuanya sibuk tahap apa? Oh, yang penting anak saya soleh-soleh udah cukup lah, begitu.
Enggak begitu Pak, Nabi membangun generasi. Kalau cuma sebatas itu aja, ya udahlah, nggak usah kita cari tahu bagaimana Nabi membangun generasi, suka-suka aja lah. Betul nggak? Makanya saya bawakan contoh itu. Ini kalau nggak ada perhatian dari orang tuanya, pertama, atau pendidiknya, kedua, nggak ada Pak, nggak ada cerita ini. Ya sebenarnya bakat itu harus diasah dari rumah Pak ya. Ya orang pertama yang harus mengeksplorasinya, menemukannya, mengembangkan, mengarahkan dan mengembangkannya adalah siapa? Ayah, bunda. Tapi gak usah cerita ya bunda lah, karena pendidikan rumah sudah terlantar hari ini. Karena jiwa-jiwa kita, mental-mental kita sekarang ini, para orang tua mental penitip, just tip. Gak usah cerita pendidikan rumah. Di sekolah pun anak-anak ini juga ngerti dia. Mau ngapain, kadang-kadang ya dijadikan sebagai alat untuk pride orang tuanya aja. Oh anak saya hafal sekian, anak saya gitu aja cuma. Bagaimana menurut antum? Coba silakan antum ngomong dulu. Udah capek saya ngomong. Antum nanti uji di rumah ya. Sejauh mana ketahanan anak-anak membaca, anak-anak kita ini. Silakan diuji anak sendiri di rumah. Kasih buku, tungguin dia baca. Kita kadang-kadang malu, Pak. Tahu nggak rating minat baca manusia Indonesia? Terendah, Pak. Kita ini mayoritas muslim. Ayat pertama yang turun kepada orang muslim, Iqra. Tahu Iqra artinya apa? Apa? Baca. Dari dulu yang namanya membaca itu adalah pintu gerbang ilmu, betul nggak? Terus terang aja Pak, minat baca anak-anak kita ini payah, apalagi nggak dapat contoh dari orang tua. Udah selesailah, well done, mateng Pak. Tutup cerita udah. Kadang-kadang kita mau bicara pendidikan juga jadi hambar. Bagaimana menurut antum? Silakan. Kita tukar pikiran, diskusi lah. Tentang apa yang saya sampaikan tadi, itulah bagi apa kita katakan cara Nabi melakukan pendekatan pendidikan kepada anak-anak itu. Begitulah Nabi membangun generasi. Ini baru satu contoh ya, nanti akan saya sebut dua contoh berikutnya. Tapi sebelum itu, saya ingin tukar pikiran dengan antum. Bagaimana menurut pendapat antum? Nggak ada komen. Nah ya. Ini. Tes, saya ada. Silakan. Itu. Singkat aja ya, singkat aja. Bagaimana antum menanggapi hal ini? Singkat aja, gak usah pertama, kedua, ketiga terlalu panjang. Simpulkan aja. Simpulkan.
dalam pendidikan ini. Nggak bisa lepas tangan, nggak bisa main titip-titip. Setuju? Siap? Bagus. Yang kedua, antum harus punya koordinasi dengan pihak lain. Ya, misalnya lembaga pendidikan untuk bisa mendiskusikan hal ini. Kalau antum nggak punya ilmunya tadi, ya kan? Antum harus bekerja sama dengan pihak lain, begitu. Dalam hal ini sekolah sudah tercipta itu, belum? Berarti itu PR kita. Selama ini yang terjadi bagaimana? Mungkin itu semua nggak ada di kepala orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Makanya Pak, mendidik anak itu, antum sebagai orang tua maupun guru, ya tentunya harus berdasarkan atau berbasis dengan ilmu. Maka saya buka di sini pencerahan lah supaya antum mikir itu. Wah, begitulah Nabi membangun generasi, enggak seperti mungkin yang antum bayangkan. Enggak sesederhana seperti yang antum pikirkan mungkin. Ya udahlah, saya kasih contoh yang kedua ketiga. Antum tahu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi ya, yang diangkat Umar menjadi anggota syura di usia yang sangat muda. Sampai-sampai orang-orang tua komplain, ini anak muda ini ngapain gabung-gabung sama kami? Kami pun juga punya anak-anak muda seperti dia. Lalu Umar memanggil Abdullah bin Abbas. Ya, lalu membacakan sebuah surat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Lalu bertanya kepada orang-orang tua itu, menurut antum semua maksud ayat ini apa? Mereka mengatakan, wah kita diperintahkan begini kita. Nah, lalu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, menurut kamu ini ayat ini maksudnya apa? Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa tahu? Tahu deh. Nah. Iya. Ayat ini bercerita tentang ajal Nabi. Maksudnya Umar ingin menjelaskan kepada mereka, ini anak muda, bukan sembarang anak muda. Itu di usia yang muda. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, berilah dia ilmu tafsir dan berilah dia pemahaman dalam agama. Pertanyaan saya, apakah semua anak didoakan Nabi seperti ini? Gitu ketemu anak, Nabi doakan seperti itu. Doa ini bagus enggak? Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir dan berilah dia pemahaman yang dalam agama. Apakah semua anak didoakan Nabi seperti ini? Iya. Kenapa dikhususkan kepada Abdullah bin Abbas? Satu kata itu. Apa? Bagus doa ini, tapi enggak Nabi berikan kepada semua anak, Pak. Dan Nabi sudah bisa membaca bakat anak ini dari kecil. Itu Abdullah bin Abbas pernah dibonceng Nabi dan Nabi berkata kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Hai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Enggak semua anak bocah
diperlakukan Nabi seperti ini, Pak. Dari kecil Nabi itu sudah bisa membaca bakat Abdullah bin Abbas sehingga didoakan itu. Begitulah jelinya seorang pendidik. Kasihan Pak, nanti pulang ke rumah, antum lihatlah, pandangi lama-lama anak-anak antum masing-masing. Banyak bakat-bakat yang tersimpan pada mereka. Sayang, zalim rasanya kalau disia-siakan. Betul nggak? Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua ya geleng aja. Titip sana, titip sini. Yang penting masuk pondok, terserah gurunya. Ada seorang ibu datang ke saya bawa anaknya dan berkata, "Ustadz, ini anak saya, terserah Ustadz mau dijadikan apa." Oh, ngeri. Kayaknya udah paten kali itu kalimat itu ya. Langsung saya ceramah gitu, "Bu," saya bilang begini, "Bu, di hari kiamat nanti yang diciduk bukan saya, ibu," saya bilang. Enak-enak aja ngomong kayak gitu. Saya tahu mental ibu ini apa? Just tip. Tahu just tip? Nih, nitip. Ya kebanyakan orang tua hari ini seperti itu, Pak. Datang dia ke sekolah, dia bawa anaknya, "Ustadz, nih anak saya terserahlah mau dia, pokoknya saya percaya aja lah," katanya. Begitu aja, Pak. Dia nol putul pengetahuannya tentang anaknya, bahkan dia nggak kenal anaknya. Apalagi guru, Pak. Saya dulu guru juga, saya tahu betapa terbatasnya guru itu. Yang dihadapi bukan satu anak, Pak, puluhan anak. Harap maklum aja lah. Ini saya cerita apa adanya ini. Apalagi guru-guru kita SDM-nya masih rendah semua. Terus terang aja saya bilang, berapa banyak guru yang menguasai ilmu psikologi anak? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi Nabi mendoakan itu khusus untuk Abdullah bin Abbas. Karena Nabi melihat bakat yang ada pada bocah ini. Dan jadi, Pak, di usia yang sangat muda, Abdullah bin Abbas sudah jadi mufti. Gak semua sahabat, anak-anak sahabat, remaja-remaja yang tumbuh di zaman Nabi bisa seperti ini. Tapi ini beda bakatnya dengan Zaid bin Sabit tadi ya. Beda ya? Beda. Masing-masing diproyeksikan kepada bakatnya. Dua contoh. Contoh yang ketiga. Lanjut. Ya. Tahu Usama bin Zaid? Siapa Usama bin Zaid? Hah? Siapa Usama bin Zaid? Ini salah seorang pemuda yang tumbuh besar di masa Nabi bersama dengan sahabat-sahabat lainnya, anak-anak muda lainnya seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Salah seorang di antara mereka adalah Usama bin Zaid. Anak siapa ini? Anak siapa? Siapa bapaknya? Tinggalnya di mana? Siapa bapaknya coba? Zaid bin Harisa. Tinggalnya di mana coba? Di Madinah. Ya udah. Usama bin Zaid. Siapa tadi? Apa keistimewaan Usama bin Zaid ini? Siapa dia? Kenal Usama bin Zaid? Tadi dia bilang apa? Panglima perang. Panglima perang. Wow. Tahu berapa umurnya? Berapa? 17 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Let's say ya usia akhir remaja lah, 17 ke atas. Tapi belum genap, belum lewat 20 tahun.
Taruhlah 18 tahun, kita ambil 50-50 pertengahan. 18 tahun jadi panglima perang, memimpin pasukan perang yang akan diutus Nabi untuk menghadapi pasukan yang gede, besar, kuat. Pasukan apa? Romawi. Sehingga orang-orang mempertanyakan kenapa anak muda ini yang diangkat jadi panglimanya. Di sana banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Mungkin yang lebih senior ada Khalid ibn Walid, ada Amr bin As, ada Umar bin Khattab masih hidup juga, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada macam-macam. Kenapa anak muda ini sempat diprotes itu? Tapi Nabi tetap kekeh menunjuk Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan itu, pasukan gede itu. Mimpin pasukan itu enggak mudah, Pak. Ada di sini TNI. Kalaupun ada belum jadi panglima pasti. Ya. Apalagi panglima perang di medan perang, membawa pasukan, itu enggak mudah. Tapi kenapa Nabi menunjuk Usama bin Zaid? Apa ujuk-ujuk kemudian nunjuk, wah ini aja begitu? Tanpa pertimbangan. Seorang anak muda yang masih muda, remaja, belum lewat masa remaja. Kalau 17 ke atas sampai 20 itu namanya pra-dewasa, remaja akhir. Tapi dipercayakan Nabi memimpin pasukan perang, Pak. Jadi panglimanya, bukan ikut. Beda. Itu kalau nggak punya manajemen yang baik, nggak punya jiwa kepemimpinan, nggak bisa, Pak. Karena yang dibawa pasukan, bukan anak TK, bukan anak pondok juga. Beliau seorang remaja. Kenapa Nabi berani menunjuk Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan ini? Satu kata. Kalau nggak bakat nggak bisa. Dan Nabi sudah tahu bakat ini dari awal. Sebelum ditunjuk jadi panglima perang ini, Nabi itu sudah mengizinkan Usama bin Zaid ikut pasukan-pasukan kecil. Gak semua anak remaja di zaman Nabi minta izin perang dikabulkan Nabi, enggak. Banyak yang mau ikut tapi Nabi tidak memberi mereka izin. Lain ceritanya dengan Usama bin Zaid. Dari remaja, awal remaja dia sudah disertakan Nabi dalam pasukan-pasukan kecil. Karena ini anak bukan sembarang anak, ini remaja bukan sembarang remaja. Ini berbeda. Beliau punya apa? Apa? Bakat. Dan jadi, Pak, usia 17-18 tahun sudah bisa memimpin pasukan perang. Ini kalau nggak bakat nggak bisa, Pak. Begitulah Nabi membangun generasi. Nggak kaleng-kaleng, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi ya, mungkin tidak seperti yang ada di dalam benak kita. Bagaimana Nabi melakukan pendekatan kepada anak-anak ini, ya. Bahwa Nabi melihat potensi-potensi yang ada pada anak-anak. Karena Allah telah menuliskan itu dalam perut ibu mereka. Tapi pendidiknya yang menyia-nyiakannya. Siapa itu? Kita. Merasa bersalah enggak? Takutlah kamu meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, bengong. Dia pun nggak tahu aku bisanya apa ya, bingung dia. Dimakan kita, Pak,
Serius, lihat 40-50 tahun ke depan kalau antum masih hidup. Ya udah, sampai sini dulu. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kita diskusi lah. Ya. Jadi intinya begitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa mencetak generasi itu, apalagi generasi Rabbani, ini jalannya berliku, Pak. Aktor utama, pemain utama di sini bukan guru di sekolah, tapi orang tua di rumah. Pendidikan harus berangkat dari rumah, bukan dari sekolah. Aktor utama pendidikan adalah ibu bapak, bukan ustadz, ustazah di sekolah. Anak-anak ini, Pak, kalau nggak dapat pendidikan di rumah, nggak dapat juga di sekolah, apakah antum mengandalkan pendidikan di luar rumah dan sekolah? Tolong jawab. Lingkungan utama pendidikan itu rumah, kemudian sekolah, kemudian di luar rumah dan sekolah. 3 itu lingkungan pendidikan. Kita kuliti satu-satu. Lingkungan di luar rumah dan sekolah bisa antum andalkan? Bisa? Di luar rumah dan sekolah bisa? Gak bisa? Hopeless. Udah, coret ini. Lingkungan sekolah gimana? Taruhlah 50-50. Tinggal satu, Pak, yang paling bisa diandalkan 100% kalau antum mau, yaitu lingkungan rumah. Kalau nggak dapat juga, selesai. Kita nggak usah bicara pendidikan. Kita nggak usah bicara pendidikan. Tutup buku aja. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, Pak, kalau kita bicara parenting berat, bikin pusing. Saya sengaja bikin antum pusing. Kalau pusing, tapi kalau prinsip antum emang gue pikirin, ya sudah. Memang ini nggak populer, nggak enak didengar. Bising di telinga. Antum maunya kan materi-materi yang Masya Allah gitu ya. Antum terbuai mendengarnya, Masya Allah. Itu ya. Saya pernah diundang daurah, Pak. Kadang-kadang tabligh akbar nih. Tabligh akbar. Oh, pakai kol-kolah ya, roh. Enggak ada dia. Roh enggak pakai kol-kolah ya. Saking gedenya itu tabligh itu jadi tabligh akbar. Ini kadang-kadang panitianya sok jago. Datang saya, Ustaz, mau nggak mesti tabligh akbar? Boleh. Terserah waktunya kosong. Ya, saya ada waktu kosong tuh. Silakan. Ya, disepakatilah waktunya gitu ya. Tanggalnya, harinya. Tibalah giliran apa? Menentukan temanya, ya kan? Panitianya ngomong ini, Ustaz terserah antum lah, mau materinya mau apa? Hebat, boleh. Dijabanin aja, diladenin aja.
Boleh, saya bilang. Katanya terserah saya, ya, iya. Saya kasihlah judulnya. Kebetulan waktu itu sedang saya bahas buku itu ya, di Roja. Ada apa dengan remaja? Ya, membangun interaksi positif dengan remaja. Judulnya itu saya kasih ke panitia tablik akbar itu. Mereka mungkin diskusi, nggak tahu saya. Datang dan berkata, Ustaz, boleh nggak diganti temanya? Kenapa? Saya bilang, kalau temanya itu nggak ada yang datang nanti. Pengalaman kami kayak gitu. Coba diganti yang lain materinya, kayaknya lebih menarik. Begitu kata mereka. Serius, ini seperti itu kata mereka. Ini kurang menarik, Ustaz. Kalau ukuran tabligh akbar ini kurang menarik, Ustaz. Coba minta cari judul yang lain, Ustaz. Kalau bisa jangan ini. Kenapa saya bilang? Iya, pokoknya nanti yang sedikit yang datang, Ustaz. Oh, ngerti saya. Antum ingin saya bicara tentang uang kan? Saya bilang. Saya tembak itu aja langsung. Baru ngekeh. Itulah dia, Pak. Kondisi kita hari ini. Kalau udah diajak ngomong parenting, tiarap semua, bikin pusing memang. Ini masalah kita semua, masalah saya dan masalah antum semua. Memang pusing kita. Ini belum bicara detail yang lebih dalam lagi ya, Masa saya katakan, Pak, dengarkan ini. Masalah pendidikan anak adalah seperti api dalam sekam yang terpendam di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Terserah antum mau mengatakan setuju atau tidak. Seperti bom waktu yang tinggal tunggu meledak. Tapi kita tiarap menghindarinya. Memangnya lembaga-lembaga pendidikan kita sepi dari masalah, Pak? Kita nggak cerita rumah ya, lembaga pendidikan sepi nggak dari masalah. Sabrek masalahnya, Pak, kalau antum keliling-keliling. Ada anak yang korban bully, dilaporkan ke sekolah, apa kata sekolahnya? Ah, itu biasa, Pak, masalah anak-anak gitu katanya. Coba. Karena kondisi lembaga pendidikan hari ini, pendidikan kita, belum lagi kasus yang mungkin lebih berat dari itu. Itulah PR kita, kalau anda mau tahu. Parahnya orang tua mentalnya justin, nggak mau tahu dia. Saya bicara ini by data, Pak. Saya kalau diundang sekolah, saya prioritaskan, Pak, nggak pernah saya tolak. Paling undang sekolah ya. Dibandingkan bikin tablik akbar ini itu seminar nggak karuan, entah apa isinya, entah apa juga yang dibicarakan, kadang-kadang nggak relate dengan masalah kita hari ini. Tapi kalau bicara uang, Pak, bayar pun mau, betul nggak? Bayar pun mau dia. Tapi kalau sudah diajak bicara anaknya, nggak datang. Itu kenyataan. Kita mau apa sekarang? Ya udah, selesai.
Ya, silakan yang mau nanya. Ya. Ah, nyangkut di sini nggak apa-apa ya. Nanti ya, nanti habis ini. Ya. Ya. Yang lebih banyak terkait dengan pendidikan lepas dari pondok. Sering mengalami berbagai gangguan dalam melaksanakan berbagai keagamaan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana untuk menjaga agar anak ini membekas manhaj ijazah keagamaan keluar dari pondok. Ya, dari situ antum paham bahwa tugas kewajiban mendidik itu berat. Kenapa? Karena pendidikan itu riwayat, Pak. Tahu riwayat enggak? Sanad yang harus terus bersambung. Jangan putus. Kalau putus namanya hadis munqati, dhaif, ditolak. Itulah mendidik. Mendidik itu riwayat dari 0 tahun. Banyak orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya. Ada yang mau, Ustaz anak saya gini begitu. Usianya berapa, Bu? Berapa, Pak? 15 tahun. Udah saya sekolahin ini itu. Udah. Saya ingin tanya, Bu, saya bilang. Bisa nggak diceritakan riwayat pendidikan anak ini dari 0 tahun? Coba ceritain. Si ibu itu terdiam dan bertanya, maksudnya apa, Ustaz? Ya saya ingin tahu riwayat pendidikan anak ini. Gak bisa saya nilai anak ini di usia 15 tahun, saya bilang. Gak bisa cerita dia, Pak. Gak bisa menjelaskan juga. Oh, TK, SD, saya gak tanya jenjang pendidikannya. Baru ketahuan, Pak. Ternyata ada kekosongan di situ, yang mana orang tua nggak campur tangan, nggak tahu menahu, luput. Semacam celah, itulah dia masanya di mana ya lepas. Karena mendidik anak ini meleng sedikit, Pak, hilang barang, Pak. Begitulah beratnya mendidik. Gak bisa serta-merta kita salahkan anak. Kadang-kadang aneh ini, Pak. Kalau apa-apa terjadi pada anak, yang disalahkan satu, sekolah. Sekolahnya gak bener itu. Yang kedua, temannya. Temannya lingkungannya gak bagus itu. Yang ketiga, handphonenya. Dibilang setan gepeng. Yang keempat, si anak itu sendiri, dasar anak nakal katanya. Satu yang lepas luput lewat lolos siapa? Siapa? Orang tua. Maka berlakulah kalimat maha benar orang tua dengan segala ulahnya, Pak. Oleh sebab itu, kalau bicara parenting ini, isinya itu istighfar aja, Pak. Astagfirullah, ampun aja kita. Tobat. Makanya tugas mendidik itu berat. Wajar, Pak. Kalau dihadapkan dua pilihan sama antum, cari duit dengan mendidik anak, antum pilih mana? Dua-duanya kewajiban ya, cari nafkah. Saya bilang aja lah cari duit supaya mudah antum nangkapnya. Cari duit dengan mendidik anak, antum pilih mana?
Kalau pilihan ini, sebenarnya nggak ada pilihan. Tapi seandainya milih, antum pilih mana? Jujur, cari duit kan? Kenapa? Itu lebih mudah daripada mendidik anak. Kalau boleh milih, ya akan milih itu. Tapi nggak ada pilihan di sini, Pak. Kenapa? Karena dua-duanya kewajiban kita. Mendidik anak kewajiban, mencari nafkah juga kewajiban. Nggak bisa kita korbankan satu kewajiban karena kita lebih milih kewajiban yang satunya lagi. Kalau seperti itu, semua orang, bapak-bapak di sini akan pilih cari duit aja. Ngapain repot-repot mendidik anak? Lemparkan aja ke pondok, titip, selesai. Kalau si ibunya juga seperti itu, gimana Pak? Ibunya ngomong gini, ya kewajiban saya kan sumur dapur kasur, mendidik anak, itu urusan si bapak. Si bapak ngomong sama juga, kewajiban saya mencari nafkah, urusan anak, si ibu. Jadi bola pingpong ini anak. Maka, dengarkan ini Pak. Prestasi tertinggi seorang ayah dalam mendidik anaknya adalah mencari biaya pendidikan. Oh, sudah prestasi kali itu. Udah mendidik anak? Udah. Gimana? Saya nggak pernah telat bayar uang SPP. Jago ya. Si ibu prestasi tertingginya adalah anjas. Tahu anjas? Antar jemput anak sekolah. Kalau ditanya, sudah mendidik anak? Si ibu ini ditanya ini. Oh, udah. Gimana caranya? Tiap hari saya cuma antar jemput anak sekolah katanya. Nah, itulah prestasi tertingginya itu, Pak. Keduanya blank, kosong tentang anak mereka. Kalau dipanggil ke sekolah, pada tolak-tolakan. Kamu aja datang, kamu aja datang. Ada masalah anaknya ini. Maka mindset itu perlu dirubah. Nanti malam Pak, ajak istri rapat, bicarakan soal anak. Berapa anaknya? 1, 2, 3, A, B, C, D, bulan A, bulan B, bulan C. Bicarakan masing-masing anak, apa masalahnya, bagaimana proyeksi ke depannya, dan segala tetek bengek yang berkaitan dengan mereka. Coba ajak rapat, tukar pikiran, diskusi. Antum berdua kan RPS, rapat pemegang saham. Pemegang sahamnya, rapatlah, namanya RPS, rapat pemegang saham. Nanti malam Mbak ya, pakai notulen, catatlah, di balik kelambu aja. Pernah? Belum. Anaknya sudah berapa? Usianya berapa Pak? Ada dari 0 tahun itu. Makanya kemarin saya diundang, saya apresiasi itu anak-anak muda, undang saya. Semangat saya ngisinya, luar biasa juga itu. Judulnya apa? Parenting Pranikah. Parenting start here katanya. Itu semboyannya lah. Parenting Pranikah Pak. Ya mereka udah ngikuti juga kajian-kajian saya. Punya pemikir, Ustaz kayaknya perlu juga nih parenting pranikah ini. Iya, saya bilang, wah, langsung. Kalau saya masalah-masalah ini saya dahulukan Pak, daripada membicarakan masalah-masalah yang kadang-kadang nggak relate dengan masalah kita. Kadang-kadang untuk cari hiburan aja. Enak memang dengarnya. Antum pun gak mikir dengarnya. Sekedar untuk cari hiburan aja. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini. Jadi ini bukan pekerjaan instan. Yang Bapak tanyakan tadi itu bukan perkara instan, Pak. Itu perlu dibangun. Itu belum bicara bakat anak-anak itu, Pak ya. Nah, anak itu bengong, ini saya ngapain gitu.
Disuruh ini, disuruh itu juga dia nggak ngerti. Coba lihat bagaimana Nabi mengarahkan generasi, Pak. Ada 3 yang saya contohkan tadi. Luar biasa nggak? Jadi nggak? Maka kadang-kadang kalau saya ya, ada perasaan merasa bersalah pada anak-anak ini. Nggak tahu lah, begitulah. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, tadi ada ayat. Waalaikumsalam. Ya? Ya. Iya, tahu apa. Satu aja dulu. Ya, kewajiban orang tua, saya katakan ya, bakat itu sifatnya netral. Tahu netral? Bisa mengarah ke positif, bisa juga negatif. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan bakat itu, eksplorasi bakat. Mungkin ada beberapa, tapi ada yang paling dominan dan menonjol. Itu yang pertama. Tapi ingat, bakat itu sifatnya netral. Bakat apapun bisa diarahkan kepada positif ataupun negatif. Maka oleh karena itu harus ada langkah kedua, yaitu apa? Orang tua atau pendidik harus mengarahkannya kepada yang positif. Ini langkah kedua ini. Bagaimana diarahkan kepada hal yang positif? Enggak cukup sampai di situ. Ada lanjutannya. Kalaupun sudah diarahkan kepada yang positif, tapi dibiarkan saja, bakat itu bisa mati terpendam. Maka perlu yang namanya pengembangan, Pak, dikembangkan. Itu setelah pengarahan, dikembangkan. Maka ada istilahnya pengasahan bakat. Ya, bakat itu perlu diasah. Kalau enggak melempem mati. Nah, itu tugas kita para pendidik. Jadi mulailah dari langkah pertama. Tapi kalau langkah pertama aja enggak ada, Pak, nonsens. Orang tua enggak mau tahu, alias enggak mikir. Lalu pakai kata-kata mutiara, yang penting anak saya soleh dan soleha. Saya nggak nyalahkan kalimat itu, tapi apa cukup dan apa begitu Nabi mencetak generasi? Udah? Ya. Yang lain? Nah, kasih mic. Bentar, datang mic-nya dulu. Supaya yang lain dengar, kuat ngomongnya. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya satu aja dulu. Nanti yang lain tidak berat. Ya, kita perlu bekerja sama, berkoordinasi, bermitra dengan yang lain. Tapi ingat, think tanknya harus orang tua. Tidak ada yang lebih mengenali anak ini selain orang tuanya. Kecuali antum memang
nggak ngurus, nggak ada chemistry, nggak terbentuk chemistry dengan anak. Ya, itu lain cerita. Normalnya orang yang paling tahu tentang anak adalah orang tuanya. Setuju nggak? Normalnya ya, nggak ada yang lebih mengenali anak ini selain orang tuanya, ayah dan ibunya. Yang paling mengetahui tentunya ibunya, kan begitu ya. Lebih dari mungkin bapaknya. Karena waktu bersama dengan anak lebih banyak ibunya daripada bapaknya. Tapi keduanya ini satu paket, ayah bunda. Begitu narasi Al-Quran. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi terhadap anak ya, hierarkinya. Orang tua, ayah bunda sejajar. Harus ada dua kotak, dua kepala yang memikirkannya ini. Kurang, tambah satu. Udah nggak ngerti ya, betul ya? Oh, ya, ya kan? Iya. Bermitra dengan pihak lain itu perlu dilakukan. Kalau antum pandang perlu, antum mengatakan, ya, coba cari. Ya, bukan ya kita katakan antum serahkan bulat-bulat, ujung-ujungnya titip juga, enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang saya sebagai guru, saya juga ngerti mana anak yang memang sudah diberikan pendidikan oleh orang tuanya di rumah. Anak ini sudah tersentuh pendidikan dari rumah. Saya tahu itu. Saya guru juga dulu. Dan mana anak-anak yang memang sama sekali tidak diberikan pendidikan di rumah. Saya telusuri, ternyata anak ini tidak dapat pendidikan di rumah. Orang tuanya hanya mengandalkan, yang penting saya masukkan, saya lemparkan ke pondok, saya lemparkan ke sekolah. Ada ustadz si fulan. Sesakti apa ustadz, Pak? Sesakti apa? Ya kadang-kadang Ustaz angkat tangan juga, Pak ambil anak ini Pak, nyerah saya udah. Dan saya dapati Pak, anak-anak yang berprestasi dan jadi istilahnya, itu memang anak-anak yang sudah didesain dari rumah. Anak ini keluar rumah by design, sudah ada polanya, sudah dapat pendidikan di rumah. Kalau antum pergi ke masjid, ada anak-anak di masjid ya? Ada nggak? Macam-macam tingkahnya ya. Ada yang tertib, ada yang buat berisik, banyak ya. Apa yang membedakan anak-anak ini antara satu dengan lainnya? Apa? Pendidikan rumah. Kalau antum lihat ada anak yang tertib, ngaji, ikut ngaji, sholat, ikut sholat, kan gitu ya. Oh ini anak memang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya dari rumah. Oh yang satu bikin onar ribut sana, jelas ini enggak, memang enggak dipersiapkan dari rumah ini. Jangan-jangan orang tuanya ke masjid udah pusing dia di rumah, gimana di masjid, lalu ditinggalnya pula itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini nggak apa-apa, itu bermitra ya. Tapi ting teng tahu ya. Aktor utamanya tetap antum. Jangan kosongan. Berapa banyak Pak orang tua? Dulu saya pegang sekolah, pondok, datang bawa anaknya.
Sengaja saya uji orang tuanya. Yang sering saya tanyakan, Pak, Bu, tolong ceritakan tentang anak ini. Ada yang garuk-garuk kepala. Apa ya? Dia nggak ngerti. Dia nggak bisa cerita, mendeskripsikan anaknya sendiri. Dari situ bisa saya baca, ini kayaknya kosongan ini. Kosongan ini, pepesan kosong ini. Siap-siap ini. Ya betul Pak, anak ini ujung-ujungnya jadi troublemaker, buat masalah biar kerok, begitulah dia. Tapi ya kita udah maklum aja. Ya, wallahu a'lam. Nah demikian. Ya mungkin sampai di sini dulu, sudah waktunya selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya begitulah pembicaraan kita pada siang ini. Mohon maaf kalau buat pusing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.